Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Teman-teman semuanya, hari ini ada session yang khusus, yaitu kita ingin membahas mengenai training pranikah. Karena panjangnya durasi training pranikah ini, maka kita akan membagi menjadi mungkin sampai 7 sesi. Di antaranya nanti sesi pertama kita akan membahas mengenai perencanaan keluarga. Kemudian kita akan membahas mengenai makna kehidupan. Setelah itu pada sesi ketiga kita ingin membahas mengenai bagaimana cara mengenali pasangan. Sesi keempat kita akan membahas mengenai manajemen keuangan keluarga. Setelah itu kita akan membahas juga mengenai komunikasi antar anggota keluarga. Tak lupa kita juga akan membahas mengenai bagaimana membangun rumah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana merencanakan pendidikan untuk anak. Oke, teman-teman semuanya, baik, kita akan mulai saja. Kita akan membahas mengenai bagaimana membuat perencanaan keluarga. Oke. Sekarang saya akan memulai dengan bagaimana membuat apa yang namanya life cycle management, atau bagaimana siklus memanage tentang kehidupan. Ini adalah siklus kehidupan atau life cycle management. Kemudian biasanya kita akan membagi menjadi beberapa skat, beberapa episode. Di sini biasanya dimulai pada usia 25 tahun, kemudian ada usia 35 tahun, kemudian pada umur sekitar 55, ada yang 56, 57, taruhlah kita tulis 55 di sini. Biasanya orang udah mulai memasuki masa pensiun. Kemudian di sini mungkin udah mulai sepuh ya. Jadi kalau kita ingin merencanakan atau perencanaan keluarga, kita tidak bisa merencanakan hanya 1 atau sampai 5 tahun setelah menikah. Tapi kita ingin merencanakan bagaimana di hari tua kita, setelah itu kita tarik ke belakang. Maka dari itu, biasanya, taruhlah kita ambil rata-rata. Umur 25 tahun, di sini adalah menikah. Kemudian di sini ada semacam persiapan karir. Dan dari umur 35 sampai umur 55, biasanya di sini ada yang namanya produktif berkarir. Biasa sampai top-topnya di usia 40, kemudian sudah mulai menurun lagi. Jadi disinilah perencanaan keluarga itu dibikin, dari mulai membina rumah tangga, menikah, kemudian masuk usia pensiun, dan kemudian menjalani masa-masa setelah masa pensiun. Teman-teman semuanya, mulai menikah, setelah itu membina kehidupan rumah tangga, mulai dari sini. Dari sinilah diperlukan adanya perencanaan-perencanaan. Tidak ada maksud untuk mendikotomikan istri maupun suami, tapi yang jelas sang suamilah yang seharusnya memimpin perencanaan ini beserta istrinya. Sebab ada hal-hal yang penting atau 4 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang suami. Yang pertama adalah sebelum menikah ada yang namanya 4M, ya harus dipersiapkan. Yang pertama adalah mahar. Yang kedua adalah maisah. Apa itu artinya? Kalau mahar udah pada tahu semuanya kan? Maisah artinya
artinya adalah mata pencaharian. Yang ketiga adalah mawaddah, bagaimana suami harus mencintai istrinya. Kemudian yang keempat adalah madrasah. Madrasah di sini artinya adalah bahwa suami harus menjadikan pembimbing, mendidik istri dan juga mendidik seluruh anggota keluarganya. Jadi ada 4 hal, 4M, mahar, maisah, mawaddah, madrasah. Oke. Nah, pada perencanaan keluarga ini yang penting adalah kita harus membuat berbagai kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri pada saat setelah menikah. Atau banyak juga antara calon suami dan istrinya itu sebelum menikah membuat beberapa perencanaan. Yang penting adalah satu kesepakatan. Apa itu yang harus disepakati? Kita tulis di sini kesepakatan. Yang pertama adalah bagaimana tentang pekerjaan. Nah, harus ada kesepakatan terutama mengenai istri. Apakah si istri ini boleh sama-sama bekerja antara suami dan istri? Atau mungkin istri sebagai ibu rumah tangga saja? Atau si istri bisa juga ikut bisnis? Tidak bekerja di orang, tapi mengembangkan bisnis sendiri. Ini adalah kesepakatan yang pertama. Yang kedua adalah kesepakatan mengenai keuangan. Di sini jelas ada semacam pembagian berapa untuk operasional, berapa persen untuk tabungan, berapa persen untuk pendidikan dan lain-lain. Di sini ada kesepakatan-kesepakatan. Jangan sampai di sini tidak disepakati siapa yang harus pegang uang, apakah harus disatukan antara penghasilan istri dan suami atau dipisah. Tapi yang jelas, apapun bentuknya harus dilakukan kesepakatan-kesepakatan mengenai keuangan ini. Sebab kalau tidak direncanakan dari awal mengenai kesepakatan, akan meranda runyam ke depan. Yang penting, yang kedua, yang ketiga adalah mengenai kesepakatan tentang pendidikan anak. Nah, ini penting. Jadi, si anak ini nanti mau diarahkan kemana, kemudian nantinya itu apakah pendidikan mau sampai tingkat apa, ini harus ada kesepakatan-kesepakatan. Jangan sampai ada setelah anaknya besar sedikit, yang satu ingin dimasukkan ke pesantren, yang satu suaminya ingin masuk ke pendidikan umum, tidak ada kesepakatan. Makanya nanti di sini adalah cukup penting harus sepakati komitmen berdua yang di mana harus disekolahkan saatnya. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita memberikan di sini bahwa perencanaan keluarga kita harus dihitung dari akhir kemudian ditarik ke awal. Ini adalah summary-nya dari mulai menikah, kemudian selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah itu ada pembagian tanggung jawab dan juga kesepakatan yang harus diikuti. Barangkali itu untuk session 1, kita akan nanti bahas lebih jauh lagi, lebih banyak lagi dengan session berikutnya. Pada session kedua kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita mengenali pasangan. Barangkali itu yang saya sampaikan untuk session pertama ini. Jangan lupa kita akan saksikan pada video berikutnya dalam Belajar Bareng Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.